ini nggak tahu. Saya datang ke sekolahan itu loh, kok banyak motor, banyak mobil di sini lah. Terus setelah saya buka itu ternyata anak-anak tunarungu itu tidur di lantai semua. Saya ngelus dodo, ya Allah sampai segininya. Jadi begitu ah gimana ya rasanya? Nelongso. Bahasa-bahasa Jawanya itu nelongso. Seandainya saya mempunyai tempat ataupun fasilitas yang memadai, alhamdulillah banget gitu. Itu yang jadi beban saya ya, pemicu saya untuk terus bergerak. Memang hadir kami ada beberapa bisnis itu sebenarnya memang hadirnya karena untuk membesarkan yayasan ini, tapi selama ini memang saya kesampingkan, oh ini dari cuan dulu deh, cuan gitu. Tapi kami tidak tahu, oh ternyata yang dibesarkan B-nya dulu. Alhamdulillah kami sangat bersyukur ya, memang ketemu dengan gurunda yang luar biasa. Tiba-tibanya pas di pertemuan untuk BTC 1, 2, 3 masih membicarakan bisnis, Dokter Is juga masih bisnis, tapi tiba-tiba langsung beralih untuk sentra berkebutuhan khusus. Ini. Kami sempat shock gitu, tapi kami yakin bismillah kami bisa menyelesaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bisa bergabung di MMC ini dan akhirnya paling tidak kami bisa menemukan arah kami ke depannya, yaitu membimbing dan juga membuat grade dan juga mengarahkan anak-anak berkebutuhan khusus. Visi ataupun tujuan kami mendirikan sebuah sekolah, yaitu ingin membantu anak-anak, utamanya yang berkebutuhan khusus. Dulunya ini anak-anak yang terlantar, anak-anak yang katakanlah dalam tanda kutip itu sekolah itu sulit sekali, bahkan ketika daftar di sekolahan-sekolahan itu juga pernah ada yang ditolak karena tidak ada biaya dan lain sebagainya. Dari situlah tumbuh dari hati kita berdua ini untuk mendirikan sebuah yayasan, yaitu salah satunya sekolah SLB. Dan juga ada titipan dari anak autis, dua ini anak autis dari Lampung ya. Itu sudah dibawa ke dinas sosial dan yang sebagainya, itu nggak mau nerima, datang ke tempat kita. Akhirnya ya dari situlah embrio dari sebuah yayasan. Dan tidak lama, beberapa hari yang lalu itu juga dari orang dinas sosial yang ada di kabupaten kami itu juga ingin ini ada anak ya, kalau bisa ya ditampung gitu. Nah, sementara di tempat kami itu belum ada tempat yang memadai untuk nampung anak-anak seperti itu. Saya juga berjanji kepada orangnya tadi ya, beri saya waktu mungkin 1 bulan lah untuk memberikan tempat untuk anak-anak tersebut ini. Itu selain itu kami juga memiliki klinik tumbuh kembang anak ini yang ada di kota kecil ya, dan juga ada usaha-usaha yang lain yang dikelola oleh istri saya sendiri, salah satunya juga kulit dan juga tekstil. Ini beliau yang mengelola gitu. Ada tambahan lagi. Terima kasih. Kami shock berdiri di sini. Terus terang memang awal kami datang untuk pikiran kami menyembuhkan apa yang sakit pada bisnis kami karena kurang sehat, dan ini maksud saya untuk nanti sebagai cuan gitu untuk mendirikan sentra anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, sentra ini memang untuk anak dari 0 bulan sampai dewasa. Bahkan sampai akhir pun ternyata memang bersama kami. Gitu. Karena PR-nya setelah lepas dari
sekolah, kalau anak-anak normal, mereka masih bisa istilahnya, oh saya mau cari ke sana, ke sini masih bisa. Tapi kalau anak-anak ini memang butuh banget dan kita memang berkomitmen untuk melepaskan potensi dari anak-anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya PR-nya bukan hanya di anak-anak berkebutuhan khusus setelah saya melihat, tapi lebih banyak ke orang tua juga. Bagaimana orang tua mengawal dari ayunan anak dari lahir sampai nanti dewasa, bagaimana yang dikejar pertama memang kemandirian. Bagaimana ini nanti setelah anak-anak ini kami tinggal, nah kami ingin mati meninggalkan legacy gitu. Memang hadir kami ada beberapa bisnis itu sebenarnya memang hadirnya karena untuk membesarkan yayasan ini, tapi selama ini memang saya kesampingkan, oh ini dari cuan dulu deh, cuan gitu. Tapi kami tidak tahu, oh ternyata yang dibesarkan B-nya dulu. Alhamdulillah kami sangat bersyukur, ya memang ketemu dengan gurunda yang luar biasa. Tiba-tibanya pas di pertemuan untuk BTC 1, 2, 3 masih membicarakan bisnis, Dr. Is juga masih bisnis, tapi tiba-tiba langsung beralih untuk sentra berkebutuhan khusus. Ini. Kami sempat shock gitu, tapi kami yakin bismillah kami bisa menyelesaikannya. Oke, demikian Ustaz. Iya. Terus biasanya itu teman-teman, jadi ketika mungkin ada event atau ada acara-acara yang lain, itu saya nggak tahu anak-anak komunitas dari Turanrungu, baik itu di Magetan, di Madiun, di Ngawi, sampai terakhir itu saya nggak tahu dari wilayah timur, mungkin Bali atau Banyuwangi itu karena platnya P. Ini nggak tahu. Saya datang ke sekolahan itu, loh kok banyak motor, banyak mobil di sini. Terus setelah saya buka itu ternyata anak-anak tunarungu itu tidur di lantai semua. Saya ngelus dodo, ya Allah sampai segininya. Jadi begitu gimana ya rasanya? Nelongso, bahasa Jawanya itu nelongso. Seandainya saya mempunyai tempat ataupun fasilitas yang memadai, alhamdulillah banget gitu. Itu yang jadi beban saya ya, pemicu saya untuk terus bergerak. Selanjutnya memang di tempat saya itu untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu saya bebaskan Bapak Ibu. Jadi saya sediakan wifi, saya sediakan fasilitas. Kalau mau buat kopi ya silahkan, teh silahkan, mau masak apapun silahkan, situ saya sediakan. Saya bekerja, kami bekerja ini ya salah satunya ya sebagian dari apa yang kami usahakan itu untuk anak-anak ini. Jadi saya menginginkan Insan Istimewa ini, yayasan saya itu ya sebagai wadah, sebagai sarana untuk anak-anak berkebutuhan khusus, tidak memandang dari mana itu tempatnya, saya tidak memandang. Pokoknya ya kalau pengen ke Insan Istimewa silahkan, kalau pengen singgah ke Insan Istimewa silahkan. Jadi dari luar Jawa pun ketika pengen pergi, mungkin di situ kan ada pertandingan futsal dan lain sebagainya antar klub gitu, singgahnya itu di tempat kami. Padahal itu mungkin Dokter Is sudah tahu, benar-benar jauh dari layak, kata seperti itu. Ya, Ibu Bapak, beliau ini kalau ngomong anak-anak berkebutuhan khusus berapi-api. Tapi kalau ngomong bisnisnya yang awalnya itu mau di coach bisnisnya, udah lemas duluan. Ya alhamdulillah sekarang jati dirinya sudah ketemu kembali. Semangatnya sudah muncul. Karena punya rencana besar untuk mewujudkan cita-citanya membangun sentra tumbuh kembang anak-anak berkebutuhan khusus itu. Ya. Sekarang sudah berkembang lagi, jadi keluarga Bupati Magetan, kemudian ada beberapa yang kami tidak bisa sebut, itu awalnya mengkonsultasikan putranya, gitu, tiba-tiba gini, saya ini pemarah, bisa nggak kalau saya nggak pemarah, gitu ke saya, terus sabar,
Itu. Terus akhirnya saat itu juga alhamdulillah dengan ada beberapa langkah untuk terapi universal yang kami lakukan, beliau itu reda, sudah terima kasih, saya sudah tidak pemarah lagi. Dan sekarang merekomendasikan orang-orang tua, pejabat-pejabat untuk konseling. Jadi lagi, loh ini kok jadi ngantri seperti ini ya gitu. Ini yang sekarang terjadi. Ingat nggak itu kita bicarakan pertemuan pertama waktu kita ketemu? Ingat nggak? Oke. Ya, ini insan cendekia jangan yang bawah-bawah itu. Bawah-bawah tetap kita layani. Tapi kita nembak bupati, gubernur, anggota dewan, jenderal-jenderal. Itu anak-anak mereka ada satu di antaranya yang berkebutuhan khusus. Nah Iya, itu insya yang Allah. keanehannya. Ternyata semua Ustadz Samsul, loh benar ya ini datang. Tiba-tiba itu setelah saya BTC, dalam proses BTC itu sebelumnya enggak ada. Sebelumnya tidak ada. Beliau datang, terus ternyata beliau relax, beliau enjoy gitu, sudah bisa menerima, bahagia gitu. Intinya kami memberikan support, motivasi, apapun yang bisa kami lakukan dengan pengalaman kami dari 2003, 2003. dari 2003, 13 ya. 2003, kemudian berdiri Insan Istimewa 2013. Itu. Kemudian kalau untuk komunitas-komunitas, misalkan untuk menggerakkan komunitas tunarungu, komunitas pertuni, tuna daksa, tuna netra, bisa langsung. Jadi tinggal telepon gerakan satu orang, udah datang semua, ke rumah itu udah datang. Itu memang. Dan sekarang di rumah, ini kita lagi ngerjakan yang mau dibuat untuk sentra itu, kami jadi ngerjakan apa ya ini yang harus kami lakukan gitu. Oh, akhirnya lihat di TikTok, coba bikin desain interior. Kami Dan sediakan itu bahannya. yang Mereka mengerjakan yang anak-anak berkebutuhan tunarungu khusus. bicara. Anak tunarungu yang sudah lulus sekolah yang Kami pastinya. bayar layak di Iya. atas rata-rata. Gitu. Ya, Ibu Bapak sekalian, beliaunya awalnya berpikirnya dengan bisnis yang tadi punya banyak persoalan adalah akan menyelesaikan di persoalan keuangan di insan cendekia. Ternyata sekarang ketemu kalau sudah bupati masuk ke situ, gubernur masuk ke situ, menteri-menteri masuk ke situ, urusan keuangan beres. Amin. Ini yang sedang kita persiapkan Pak Ibu sekalian, insya Allah akan menjadi sentra terbesar untuk tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Dan yang luar biasa, ternyata bukan anaknya yang kita sembuhkan. Anaknya insya Allah dengan sendiri akan sembuh, tapi orang tuanya. Iya. Disitulah dakwah kita akan masuk Pak Ibu sekalian ya. Ada yang mau bertanya? Silahkan, ada yang mau bertanya? Iya, Mas Ya Arga, silahkan monggo. Mas Arga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ini pertama kali Bu ya, saya ketemu sama Bu Dia sama Pak Eko. Jadi beliau sering telepon gitu Pak tentang PTC waktu itu. Ternyata luar biasa memang saya tuh nggak ngeh gitu dengan bisnisnya Bu Dia sama Pak Eko gitu. Jadi sampai orang Magetan itu tidak kenal dengan Bu Dia sama Pak Eko. Jadi banyak teman-teman MMC di Magetan itu yang tanya ke saya gitu. Mas Arga nanti kalau ketemu Bu Dia sama Pak Eko, saya diajak ya gitu. Ada yang matur gitu. Tapi ternyata setelah ketemu di sini ada satu hal yang saya dapatkan bahwa jati diri itu yaitu yang mendorong kita untuk bergerak gitu kan. Yang saya mau tanyakan ke Bu Dia sama Pak Eko, kenapa ketika berbicara masalah anak kebutuhan khusus itu saya lihat itu benar-benar semangat gitu loh. Apalagi waktu Ibu telepon ya Bu, itu saya juga sempat lihat background pendidikan Ibu sudah S3 doktor itu luar biasa gitu loh. Dan saya baru nggak dari Ustadz tadi kalau tujuannya dengan adanya Home Fund itu ya, Home Fund bikin tempat di Magetan itu tujuannya juga ya agar orang-orang itu juga nantinya bisa kita rangkul gitu loh ke dalam dakwah ini. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami di Magetan itu orang-orang MMC nggak kenal karena ya kami sendiri juga baru, sementara kami juga banyak kesibukan yang lain dan kata istri saya kita jaga circle seperti itu. Ya, nggak mau ngakui.
Memang untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini insya Allah jadi jiwa kami. Kami tidak ingin anak-anak tersebut yang notabene-nya itu yang masih di lingkungan kabupaten itu biasanya anaknya orang-orang yang tidak mampu, tidak tertangani. Nah ini paling tidak bisa di tempat kami ini. Itu. Monggo Bu. Kalau saya memang kenapa harus anak-anak berkebutuhan khusus? Karena memang basic saya di anak-anak berkebutuhan khusus dari S1, S2, S2 2 kali dan S3, tapi itu kebablasan. Karena memang kami ada klinik itu, kemudian kami ada dokter kan, ada dokter panggilan, nah maaf ya dok, waktu saya masih istilahnya saya belum di S2 yang kedua saya ataupun masuk di S3 itu ketika misalkan dokter, loh dok ini istilahnya ini kayaknya kurang pas deh gitu ya menurut, enggak ini seperti ini dan yang mendominasi beliau dan itu kurang pas kalau pas waktu itu di tempat kami gitu dan kami masih panggilan seperti itu. Terus kemudian nah untuk menguatkan berarti karena saya dulu cita-cita orang tua saya memang saya pengennya orang tua maunya saya jadi dokter, tapi saya nggak bisa jadi dokter karena saya juga memang tidak berkeinginan waktu itu untuk jadi dokter. Nah sekarang saya janji sama orang tua saya nggak jadi dokter nggak apa-apa, tapi saya janji saya pimpin dokter. Itu maaf ya dok, itu memang janji untuk orang tua saya. Terus mohon maaf gitu. Nah dari situ kan ada anak-anak yang memang itu tadi yang tidak bisa untuk sekolah di sekolah umum. Saya dulu di yayasannya Pak Dahlan Iskan, memang terus terang di sekolahnya Pak Dahlan Iskan, semuanya saringan semuanya di saya, yang menentukan apapun ada di saya. Terus ada anak-anak yang memang tidak bisa untuk diterima karena ternyata memang ada rule-nya harus kaya, harus nah itu dia. Harus yang ini, harus yang itu banyak persyaratannya. Dari situ loh, kalau anak-anak ini nggak sekolah, mereka mau diterima di belahan bumi mana? Akhirnya kami jemputi satu-satu. Itu embrionya di situ. Gitu. Nah itu jiwa kami memang mati harus ada sampai ya akhir zaman. Gitu. Itu untuk komitmen kami. Silakan ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain Pak Ibu sekalian? Ya, nanti kalau mau diskusi konsultasi langsung offline saja. Ya. Perhatikan matanya. Biasanya langsung berlinang-linang gitu kalau ngomong. Ya. Baik Mbak Dia dan Mas Eko, ini kenang-kenangkan dari kami atas kembalinya jati diri beliau ya untuk memperjuangkan cita-citanya. Silakan.